Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong. Halo Ya. Sam, gimana kabarnya yang mau menyongsong tahun baru? Tinggal hitungan hari lagi nih. Hitungan hari ya. Iya. Suara sudah mendingan. Iya. Ya nggak bindeng. Bindeng masih bidang, masih bindeng. Batuk masih nih, nggak tahu kenapa gatel aja mau. Mungkin selalu makan banyak kacang kali ya nggak? Terlalu banyak makan kacang. Tapi emang makan kacang di tahun baru itu enak banget sih. Kayaknya ketika menjelang tahun baru tuh paling cocok kalau nggak makan jagung dibakar. Kalau di Indonesia ya budayanya ya makan jagung. Terus udah gitu grill daging. Terus bikin ayam bakar, terus belakangan pada suka bikin semacam shabu-shabu atau tom yum, sama makan kacang. Makan kacang tuh kayaknya kurang aja gitu kalau nongkrong nggak makan kacang gitu kalau tahun baru ya. Nongkrong nggak makan kacang enak, makan kayak Sekar bilang makan jagung bakar, Iya. tapi di puncak. Ya, Nah, dingin, jongkok, ngopi. betul banget kalau kata Sam ya. Kalau di Indonesia ini para pendengar ya, kalau selain puncak ada berbagai titik untuk merayakan tahun baru. Bisa di sekitar Jakarta ini, bisa di kawasan Gelora Bung Karno, kemudian ini di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin seperti biasa suka ada banyak berbagai perhelatan keramaian yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk juga di Ancol, kemudian juga di Taman Mini Indonesia Indah, Kota Tua, Bundaran HI, Monas nih, depan kantornya RRI. Monas itu udah dijamin nggak bisa jalan, ramai banget, tapi nggak apa-apa, seru banget. Di Sarinah juga M Block Space, terus kemudian yang baru di Pancoran Chinatown di Pantai Indah Kapuk, dan juga di Lapangan Banteng. Ini Wah, sudah seru ya. ramai semuanya. Kalau di Hong Kong sendiri kayak gimana Sam tradisinya? Ya di Hong Kong cuma ini hiking lagi ya. Seru dong, cuman dong. Hiking. Cuman ya tradisi di sini tahun baru memang ada kembang apinya di tanggal 31 Iya. malam. Itu ya. dari mana biasanya? Itu biasanya di Victoria Harbour. Oh, di Victoria Harbour. Itu saya ada temen satu, dia sampai booking hanya untuk nonton kembang apinya. Oh, kalau Itu orang satu kaya mah malam, bebas ya, orang kaya bebas. Satu malamnya itu 47 juta. Satu kamar. Saya nggak habis ngebayangin gimana mau ngapain. Jadi hanya lihat 15 menit dung gitu ya nggak. 45 juta hilang ya. Hilang begitu ya nggak. Kita kaum mendang-mending Sam, ya nggak sih? Mendang-mending. Kita mendang-mending. Kalau yang punya duit mah apalah itu 45 juta, bayar gitu kan. Selain itu juga ada mountain and hike view ya di Taipo San. Hong Kong punya poin yang paling tinggi ya, itu ada Sunrise Vista namanya ya. Jadi spektakuler ya, lihat matahari terbit. Bukan matahari terbenam ya. Matahari terbitnya sangat Matahari pertama di tahun 2026 ya. Dan Dragonback ya juga populer ya. Coastal dan island spot juga ada di Hapak Nai, Sheko Beach, Cape Aguilar, Sai Kung ya, dan West Kowloon juga bagus. Tsim Sha Tsui ya. Tsim Sha Tsui yang saya bilang itu waterfront yang saya bilang lihat kembang api situ juga bagus ya untuk menikmati matahari terbit dan matahari terbenam ya. Tapi memang fokusnya tuh perayaan di sebelah ini ya, bukan di Hong Kong Island ya, tapi di pulau yang sebelahnya lagi justru ya. Iya, tapi saya bilang rasa untuk turis-turis ya, saya rasa melihat itu kunjungin beberapa daerah ya nggak, kayak di Sentral itu ada pohon-pohon Christmas dengan lampu-lampu yang menarik, sangat menarik. It's very beautiful.
Christmas tree, Christmas lights. Oh Ya. iya, ngomong-ngomong Christmas nih, kita belum mengucapkan ini ya. Selamat merayakan Merry Christmas. Merry Christmas untuk kemarin yang merayakan Natal, para pendengar Halo Iya, Jakarta, Halo Hongkong dan yang ada di tahun Jakarta baru. di Hongkong. Oh, kalau tahun barunya belum, sebentar lagi. Iya, Tapi kalau sebentar sejak lagi lah. Natal kan, ini kita baru ketemu lagi ya. Semoga Iya. Natal di tahun ini memberikan banyak kedamaian dan juga kebahagiaan bagi keluarga. Tapi Sam sendiri tahun baru ini rencananya mau menghabiskan waktunya di mana? Di rumah. Di rumah ya. Di rumah aja. Sama Jangan kemana-mana. dong, sama. Soalnya kemana-mana tuh mahal. Mehong. Curhat loh ini nih, aduh gimana nih? Mehongnya Karena- ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Karena udah jalan-jalannya udah duluan gitu ya. Di spill duluan nih karena udah habis jalan-jalan gitu. Apalagi mau siap-siap ya. 2 bulan Iya. lagi, kurang dari 2 bulan lagi udah mau Lebaran lagi kan ya, Lebaran dan Nah. juga mau tahun baru Cina ya. Ya, Chinese New Year, Chinese New Februari. Ya lah. Februari. Dekat-dekat lagi nih sama Lebaran. Idul Lebaran. Fitri. Makin lama makin deket ya. Makin lama makin deket. Bersiap-siap deh kalau gitu udah semuanya ya. Tapi nggak sabar banget menyongsong di tahun 2026 ini pastinya akan ada banyak resolusi-resolusi yang ingin dilakukan. Seperti misalnya pingin punya bisnis baru. Ya itu teman-teman semua resolusinya apa ya. Nah, Kalau kita ada misalkan- narasumber hari ini ya Kak Sekar. Iya. Beliau ini tuh ngomong-ngomong kacang itu beliau ini sangat pinter ya. Dia salah satu mantan PMI. Hong Kong. PMI Hong Kong ya, yang saya dengar-dengar sudah mensuplai kacang ke pabrik kacang Garuda. Jadi kita langsung aja. Siapa nama narasumbernya Sam? Mbak Sulis, ya nanti kita tanyain nama lengkapnya apa. Saya Iya. cuma panggilnya Mbak Sulis saja ya. nggak Iya, taunya. pokoknya nanti kita langsung tanya gimana sih caranya untuk bisa memulai bisnisnya sampai sekarang ada di titik ini. Karena di tahun 2026 ini saya juga mau jadi pengusaha, bukan cuma saya aja yang jadi pengusaha. Oke. Oke, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hongkong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hongkong. Kita tuh sudah bersama dengan Ibu Sulistianingsih ya Sam ya. Ya. Apa kabar Ibu? Kabar baik kakak-kakak semuanya, salam kenal dan salam sehat. Bu Ya. Sulis ini udah lama ya kembali ke tanah air karena kita harus perkenalkan dulu ya. Sebelumnya nih Bu Sulis ini sebelum memiliki berbagai banyak bisnis atau lini bisnis atau usaha, sebelumnya juga merupakan PMI Hong Kong ya Bu ya. Betul. Mantan. Mantan PMI Hong Kong. Mantan 5 tahun, Oh 5 tahun, nggak lama ya? cukup 5 tahun. Oh, cukup 5 Oh, tahun. Ya. Dari tahun berapa ke tahun berapa? 2001 sampai 2005 akhir. Oke, ini menarik banget nih ya Sam ya. Cukup 5 tahunnya ini loh. Iya. Karena memang ke Hong Kong itu tujuannya untuk mengumpulkan uang, kemudian kembali untuk membuka usaha gitu Bu. Iya, Kenapa 5 tahun nggak 6 tahun? Kan kontrak di sini 2 tahun gitu. waktu itu karena ada masalah keluarga Waduh. dan saya memutuskan memilih kembali ke Indonesia. Dan majikan saya mengizinkan, enggak apa-apa kamu lebih baik pulang ke Indonesia, dan bukan diterminate, memang kesepakatan kami dengan majikan karena saya dan majikan itu sering diskusi gitu ya. Dia tahu keluarga saya dan dia ngomong kalau kamu terus-terusan di sini uangmu tidak bisa ditabung, kalaupun bisa ditabung untuk kamu saja tapi tidak untuk anak kamu dan keluarga kamu. Oh, mantap. Oh, keren. Keluarga ada berapa orang ini? Ada berapa anak?
Waktu itu anak saya satu dan masih kecil. Waktu saya tinggal itu umur 5 tahun, dan ini benar-benar membawa dampak sampai sekarang ketika saya harus memilih berpisah dengan bapaknya. Nah, ini sekelumit cerita kenapa saya cukup 5 tahun. Oh, karena saya pikir mungkin karena dari segi pendapatan untuk ditabung itu 5 tahun tuh sebetulnya cukup gitu. Seharusnya begitu. Tapi saat itu ternyata saya belum menyiapkan mental saya dan keluarga saya ketika saya mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ketika ekonomi mulai meningkat. Ternyata yang harus disiapkan bukan cuma saya, tapi keluarga juga harus disiapkan secara mental, secara pengetahuan. Tapi apakah ketika kembali ke tanah air itu berhasil membawa tabungan, Mbak? Tidak banyak, tapi sisa dari 1 tahun terakhir itu memang saya tabung. Saya punya komitmen setelah mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya berjalan sesuai harapan di keluarga saya, utamanya pasangan saya memutuskan 1 tahun itu saya harus menabung, dan saya belajar dari kesalahan yang 4 tahun itu. Oke. Benar, tapi ternyata dari hasil menabung 1 tahun itu bisa untuk membuka usaha. Tidak langsung membuka usaha ya. Beda kan, waktu itu akses informasi masih sangat terbatas. Tapi dengan waktu 1 tahun itu, ketika masih di Hong Kong, saya ikut beberapa kegiatan yang awalnya dulu sering lembur atau apa, saya sama majikan saya disuruh ikut kegiatan. Waktu itu mungkin saya generasi keberapa ya, di YMCA saya belajar komputer. Ingat banget waktu itu saya belajar bahasa Inggris, beberapa pembelajaran yang supaya meningkatkan kualitas diri saya. Nah, dari situ saya tidak langsung membangun usaha, kakak-kakak. Jadi saya bekerja lagi gitu ya. Waktu itu tujuan saya di Kalimantan. Nah, karena majikan saya menginformasikan, kamu ndak usah pulang ke kampungmu, tapi dengan skill kamu bahasa Inggris kamu, kamu menguasai dasar komputer, kamu coba ngelamar pekerjaan dulu, karena kalau buka usaha kamu secara pengetahuan belum punya ilmunya, kedua modalmu itu apa cukup gitu. Situ. Oke. Susah nggak awal-awalnya tuh? Susah, karena ya kayak jet lag ya, habis pendapatan besar, saya harus masih menghidupi ibu saya dan anak saya dengan penghasilan yang, mohon maaf, sebagai pekerja pemula, dengan waktu itu cuma lulusan SMA, otomatis walaupun SMA sudah tinggi ya, tahun segitu saya di Bontang itu luar biasa, tapi bisa diterima karena punya skill bahasa Inggris dan beberapa hal keterampilan yang saya dapatkan ketika di Hong Kong. Nah, tapi setelah itu saya akhirnya memutuskan juga kembali ke Indonesia, ke kampung halaman ya, karena harus merawat ibu saya di situ. Perjalanan yang luar biasa panjang. Iya. Tapi walaupun saya melihatnya begini ya Sam ya, walaupun belum terlalu berhasil untuk mengumpulkan modal untuk berinvestasi, tapi selama 5 tahun di Hong Kong ini justru Ibu Sulis ini tuh berhasil mengumpulkan dan mengupgrade diri gitu dengan belajar bahasa Inggris, mengupgrade ilmunya, investasinya itu justru di ilmu, bener ya Sam ya? Betul. Setelah itu berapa tahun itu yang istilahnya pahit atau susah itu, yang setahun, 2 tahun, 3 tahun? Oh lama, itu 5 tahun Kak Sam ya, 5 tahun lebih saya beradaptasi.
ada keinginan kuat pengen kembali gitu ya, pengen kembali ke Hong Kong gitu ya, yang notabene no skill dengan modal niat dan tekad bisa kerja mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi saya melihat setiap malam itu saya lihat perjalanan saya, kalau saya ke Hong Kong, kalau keluarga saya belum siap secara mental, baik itu walaupun saya sudah pisah sama pasangan, keluarga saya sama ibu saya atau lingkup keluarga saya itu akan tetap terjadi cerita yang sama, cerita yang berulang. Itu yang saya tanamkan dan saya catat di kamar saya itu, saya catat saya tidak ingin gagal kedua kalinya. Kalaupun saya harus bekerja, saya harus menerapkan skill saya atau saya harus yang bisa sepaham dengan keluarga saya gitu. Saya bukan pahlawan keluarga, tapi saya pendukung keluarga. Itu selalu saya tulis. Kalau saya ke Hong Kong, selalu saya tulis di kamar saya itu gini. Kalau saya ke Hong Kong, apa ya cerita lama tidak terulang lagi. Itu saya bikin tulisan gede gitu ya, supaya untuk mengingatkan diri. Betul. Nah itu penting ternyata gitu. Penting Ya. gitu. Atau begini, kalau saya balik ke Hong Kong, apakah jalannya sama dengan yang sebelumnya? Nah itu harusnya gitu juga. Tapi memang itu luar biasa bagi saya sehingga menguatkan diri saya untuk tidak kembali bermigrasi. Itu. Nah, itu penting karena saya lihat teman-teman saya di kampung dan juga di kota saya itu 3 bulan aja sudah ketika memutuskan balik di Hong Kong sudah 6 tahun, 8 tahun ketika memutuskan balik tidak sampai 1 tahun itu sudah mohon maaf kembali lagi ke Hong Kong. Justru masalahnya lebih besar gitu ya Kak Sam, Kak Sekar. Bukan memperkecil masalah, tapi ternyata masalahnya ini lebih besar gitu. Iya. Ini adalah satu contoh yang patut kita teman-teman lain menghasiati ya, memikir dalam-dalam ya, nggak kenapa Mbak Sulis ini ya pilihannya sangat benar ya, dengan hasil yang sekarang didapati ya. Betul. Nah kemudian sampai memulai berbisnis ya. Ini pasti ada jatuh bangunnya, dan kemudian untuk bisnis yang saat ini yang utamanya ini apa Mbak, dan bagaimana awalnya memilih bisnis itu dan bisa sampai saat ini? Bisnis saya itu bergonta-ganti ya, bahkan saya pernah awal mulanya itu saya kongsi sama teman-teman mendirikan CV. Waktu itu karena di Kalimantan apa yang saya lihat ini yang menjadi potensi gitu. Waktu itu alat berat, tapi ternyata di sini saya tidak punya knowledge dan literasi yang mumpuni. Nah, uang yang saya kerja di Kalimantan saya kumpulin untuk kongsi mendirikan CV ini tidak membuahkan hasil, tapi besar juga resikonya. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman. Waktu itu sebenarnya sudah luar biasa kalau dianggap berhasil ya. Bagi saya seorang mantan migran memiliki CV dengan yang kongsi dengan teman, bisa menyewakan alat berat, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi ternyata bukan di situ passion saya gitu ya. Banyak hal yang tidak cocok dengan saya dan juga risiko yang tinggi. Akhirnya pulang kampung dengan sisa modal yang saya miliki. Saya itu basic keluarga petani, jadi saya mencoba bisnis yang terdekat dengan lingkungan saya, Kak Sekar dan Kak Sam. Saya awalnya cuma melihat ke pasar. Jadi beberapa hari ketika baru pulang dari Kalimantan tuh mainnya ke pasar. Ada pasar tengah malam, saya ke pasar tengah malam jam 12 malam. Terus ada pasar subuh, saya di pasar subuh itu sampai berhari-hari berkali-kali. Terus pasar yang siang saya jalan, saya datang ke situ melihat
nongkrong sama keliling-keliling sama FKSD, sok kenal sok dekat sama penjual-penjual gitu ya. Di situ saya ini. Terus saya tanya, Pak, kalau gini tuh umpama saya jualan di sini boleh ya? Boleh, tapi nanti kamu bayar setiap harinya gini, gitu. Tapi cuma bisa jualan sampai kalau tengah malam jualan sampai jam 4 subuh. Selepas itu nanti ada ganti penjualnya gitu. Oke, terus saya awalnya bisnis kacang ini dari hal yang kecil. Saya punya modal, tapi modal itu tidak saya buat modal semuanya untuk bangun usaha. Waktu itu modal saya cuma 2 juta, nggak sampai 1.570.000 sekian. 72, saya ingat betul, 72 ya, untuk beli kacang. Kacang dari 1 karung saya bungkus 1 kilo saya taruh, saya enggak malu gitu. Umpama ketemu teman saya, ini proses, saya bilang ini proses gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kan gengsi kalau sudah merantau kemana-mana mau memulai hal kecil itu gengsi. Dan keluarga juga kadang-kadang tidak mendukung gitu ya. Lebih baik kamu ke Hong Kong gaji jutaan, ngapain belum tentu bisa ngasih makan anak kamu gitu. Nah itu dari situlah awal mulanya saya bisa besar, bisa borong ke lahan-lahan, bisa borong ke luar kota, sampai bisa suplai ke 2 kelinci. Nah ini capaian yang luar biasa bagi saya, seorang perempuan single parent, dan sesuatu yang luar biasa gitu. Di daerah saya biasanya pemain palawija itu laki-laki dan saya perempuan sendiri. Di situ itu pengalaman yang bikin saya sampai saya tulis gitu ya. Memang belum saya bukukan, tapi intinya segala sesuatu yang penting jangan malu, nikmati dan cari sebenarnya kalau saya boleh bilang peluangnya di mana sih sebenarnya ini gitu. Di situ saya di situ. Akhirnya dari situlah banyak belajar, ketemu teman-teman migran, kan keliling ya Kak Sekar, Kak Sam, kelilingnya itu ke desa-desa, ketemu banyak migran, ketemu cerita-cerita dari keluarga migran. Nah, akhirnya saya ketemu kelompok beberapa perempuan di satu desa itu hampir 60% itu 70% lah migran semua gitu. Mereka cuma nongkrong-nongkrong, kalau suaminya yang ke Malaysia, ibu-ibunya itu ya nungguin bulanan, menghitung hari lah, kayak lagunya Krisdayanti menghitung hari. Nah di situ saya coba, Ibu nggak pengen kah punya tambahan uang? Mana bisa Bu Sulis, saya modalin, saya kasih. Saya nggak bisa gini-gini. Udah Ibu ngolah, nanti saya yang ngambil hasilnya, bahan bakunya saya kasih. Dari situlah awal mulanya saya membangun beberapa usaha, terus saya membangun komunitas dari situ, Kak Sam, Kak Sekar, sampai sekarang akhirnya komunitas saya ada sampai di Lampung, NTB, NTT. Dari situ awalnya dari 1 karung kacang. Mantap. Keren. Di situ. Ini bisa dibikin film. Iya, kemarin ini Kak Sam orang ketiga. Kemarin saya ketemu expert saya, orang Belanda. Kebetulan saya lagi kerjasama dengan PUM Nederland untuk mendampingi inkubator bisnis saya. Expert itu ngomong, Sulis kenapa enggak dibikin film gitu ya. Ini Kak Sam orang yang ketiga. Bener, kenapa nggak dibikin film? Ya nggak, sponsornya kacang Garuda sama 2 kelinci. Oh, boleh. Nanti saya tak bangun komunikasi. Betul, Kak. Iya. Tapi tadi sudah disebutkan ya bahwa salah satu kuncinya itu adalah jangan malu. Selain itu apalagi Bu Sulis, kuncinya selain konsisten, jangan malu untuk bisa sukses dan bisa lepas dari pekerja migran dan bisa menjadi entrepreneur?
melihat potensi yang ada di sekitar kita. Kita nggak usah bermimpi ketika pulang saya misalnya harus jadi pengusaha ayam potong, harus menjadi pengusaha apa yang lagi tren atau viral. Ya. Itu bagus, tapi apakah kita sudah punya ilmunya? Pertama itu. Kedua, pengetahuan kita terhadap bisnis itu apakah sudah benar-benar sampai ke dalamnya, sisi negatifnya, sisi positifnya. Kebanyakan teman-teman karena mengandalkan punya modal. Iya. Punya modal tapi tidak modal, justru modal yang mendasar ini, saya ini sebenarnya mau menjadi pengusaha atau bos. Nah ini teman-teman kan pengennya jadi bos, bukan jadi pengusaha. Iya. Semua dibayarkan ke orang. Mentang-mentang pulang dari Korea bawa uang 2M misalnya. Karena sekian puluh tahun di Korea. Tapi kembali ketika memulai misalnya bikin kandang close house 1 miliar dan lain sebagainya, uang tinggal sekian ratus juta, ternyata hal-hal yang paling mendasar di bisnis itu belum dikuasai atau rantai dan ekosistemnya mereka tidak tahu. Ini yang sering membuat teman-teman terperosok di bisnis dan akhirnya balik. Banyak contohnya, bahkan dulu mungkin Kak Sam, Kak Sekar pernah mendengar salah satu ex Korea yang sampai dibawa oleh kementerian kemana-mana, dibawa ke luar negeri, itu sudah sukses kandangnya tapi bisa jatuh. Karena apa? Ekosistemnya belum paham. Walaupun sudah bisnis kita besar, kita ada ekosistem yang harus kita masuk ke dalamnya, bukan cuma melihat di situ. Ini yang teman-teman saya sarankan kalau mau mulai bisnis, apa yang ada di sekitar kita yang memungkinkan kita memahami. Kalau saya dari latar belakang keluarga petani, ya saya memulai bisnis yang berkaitan dengan pertanian. Ya. Nanti nanas ini bonusnya karena harus diolah supaya value-nya lebih tinggi. Terus bikin tenun, batik, terus bahkan ini lagi merintis kain serat nanas. Nah, ini kan bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita dan kita bisa ikut terjun menjalaninya. Tuh. Oke, betul. Jadi memang jangan jauh-jauh dari apa yang udah ada di sekitar kita. Seperti itu. Mbak Sulis, terima kasih banyak nih atas informasinya dan juga inspirasinya ya, Sam ya. Apalagi nih banyak yang mau membangun bisnis di tahun 2026 nih, Sam ya. Iya. Saya rasa ini Mbak Sulis ini ya nggak patut teman-teman semua ya yang nonton atau yang mendengar ya, patut dicontoh. Betul. Ya, Pak dihasihati ya ngomongannya ya supaya bisa membantu ya teman-teman semua yang lainnya juga. Kalau mau mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya bagaimana perjalanannya. Ya nggak mungkin ada ide-ide di tahun baru. Iya. Ya. Nanti boleh di tahun depan ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap dengan hati. Saya sangat senang sama Mbak Sulis ini ya, Mbak Sekar, Kak Sekar ya, karena kenapa kata-kata kalau kita dengarkan kata-katanya itu sangat menyentuh, ya nggak, sangat benar sekali. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Seneng ya kalau ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuan yang menginspirasi, perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Betul. Saya tuh sangat terinspirasi juga ya. Nanti saya mau tulis gede-gede ya. Kalau saya tahun 2026 harus bagaimana? Iya betul. Tapi betul loh itu Sam. Jadi katanya saya pernah dikasih tahu ya, kalau memang punya mimpi itu tuh harus dituliskan, kemudian dipasang, ditempel di kamar atau di meja kerja atau ditempel di handphone, kamar mandi, di kaca kamar mandi. Iya, pokoknya katanya di mana-mana emang harus kayak gitu ya Sam ya.
Kita harus gosok sambil gosok gigi sambil baca tuh. ngeliatin gitu ya. tapi itu terbukti loh sama saya dulu ketika saya masih SMA tuh ya, saya pokoknya punya cita-cita saya maunya kuliah di sini, nggak mau tahu maunya kuliah di sini, nggak mau di mana-mana. Jadi saya tempel persis seperti Bu Sulis tadi itu ya. Pokoknya tahun 2005 jadi mahasiswi universitas ini gitu kan, saya tempel di mana-mana dan itu tuh ternyata berhasil sih. Mantap. Jadi kayaknya kita yang punya resolusi atau di tahun 2026 itu masih mau punya cita-cita apa, kayaknya harus ditulis juga deh Sam. Betul Sekar. Jadi teman-teman semua ya di tahun baru ya semoga kita we all make a wish ya untuk Tahun 2020. 2026. Saya mau tahu wishnya Sam itu apa? Sebelum saya wishnya saya mau tahu wishnya Sam. Saya pengen lebih sehat, panjang umur, Amin. ya supaya bisa melihat teman-teman semua nanti di kampung. Amin. Ya, ngobrol. Saya tuh senang ngobrol. Betul. Ngobrol saling. Kalau bisa saya memberikan motivasi kepada mereka, ya, atau semangat, atau ide, atau apa mungkin dari pengalaman saya. Oke, berarti kayaknya nih harus ditulis di kamarnya Sam, pulang kampung tahun 2030 gitu ya. Iya. Dan juga Sekarang gimana tahun barunya? kalau saya wishnya tuh sama sih, sama kayak Sam, bahwa ternyata kesehatan itu tuh penting banget gitu ya. Penting. Jadi Iya. di tahun 2025 ini kalau saya boleh refleksi ya, ini adalah tahun-tahunnya terkena penyakit, bukan cuma saya tapi juga orang-orang di sekitar saya. Dan ketika itulah baru kita menyadari ya, kalau kita udah nggak sehat, kita tuh nggak akan punya apa-apa lagi gitu, selesai gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sakit gitu, mau punya cita-cita apapun kayaknya udah lenyap semua. Yang paling penting sehat dulu. Dan pengennya sih di tahun 2026 itu kalau untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ya. Yang kemarin mungkin ada banyak dosa, bikin salah sama orang-orang gitu ya. Mungkin di tahun ini, di tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Itu sih sama pokoknya untuk ini sih ya, untuk Jakarta, untuk Indonesia dan juga untuk Hong Kong. Saya tahu bahwa tahun ini tuh berat banget ya, termasuk untuk Hong Kong sendiri ya. Dalam sejarahnya terjadi kebakaran yang begitu besar ya Sam ya. Cobaannya di akhir tahun ini luar biasa. Termasuk juga untuk Indonesia ada banjir yang begitu besar gitu ya. Sampai saat ini pun juga masih berlangsung. Dan tentunya kita berharap untuk bumi yang lebih baik lagi, untuk kedamaian yang lebih baik lagi, itu sih. Iya. Sama. Pokoknya untuk teman-teman semua juga. Jadi semoga tahun 2026 lebih sukses untuk teman-teman semua ya. Ya betul, lebih sukses dan spesifik untuk hubungan antara Jakarta dan juga Hong Kong bisa semakin erat lagi, orang-orangnya semakin didekatkan dan semakin bersahabat. Iya. Happy New Year. Happy New Year, walaupun masih kecepatan ya, tapi karena takut nanti nggak bisa ngucapin, jadi saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia RRI mengucapkan selamat tahun baru yang masih agak kecepatan, tapi nggak apa-apa. Pokoknya selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta, orang-orang terkasih. Sama ya, walaupun saya sama Sam tuh liburannya di rumah aja, tapi percayalah bahwa itu adalah cara menghabiskan tahun baru yang paling menyenangkan ya Sam ya. Yes. Bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.